Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kirani dengan NPM 203100097. Baik, di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan definisi salpingitis. Salpingitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran tuba. Hal ini sering digunakan secara sinonim dengan penyakit radang panggul atau PID. Meskipun PID tidak memiliki definisi yang akurat dan dapat merujuk pada beberapa penyakit pada saluran kelamin bagian atas perempuan, seperti endometritis, oovaritis, myometritis, pramentritis, dan infeksi pada panggul peritoneum. Sebaliknya, salpingitis hanya merujuk infeksi dan peradangan di saluran tuba. Hampir semua kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Salpingitis adalah salah satu penyebab umum terjadinya infertilitas pada wanita. Apabila salpingitis tidak ditangani dengan segera, maka infeksi ini akan menyebabkan kerusakan pada tuba falopis secara permanen, yang menyebabkan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Etiologi salpingitis. Salpingitis disebabkan oleh bakteri penginfeksi. Jenis-jenis bakteri yang biasanya menyebabkan salpingitis yaitu Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis bisa juga disebabkan penyakit menular seksual seperti gonorrhea, chlamydia, infeksi puerperal, dan postabortum. Kira-kira 10% infeksi disebabkan oleh tuberkulosis. Selanjutnya bisa timbul radang adnexa sebagai akibat tindakan kerokan, laparotomi, pemasangan IUD, dan sebagainya. Dan perluasan radang dari alat yang letaknya tidak jauh seperti appendix. Penyebab lainnya yang lebih jarang terjadi adalah actinomycosis atau infeksi bakteri, skitosomiasis atau infeksi parasit, tuberkulosis, penyuntikan zat warna pada pemeriksaan ronsen khusus. Beberapa bakteri yang paling umum bertanggung jawab untuk salpingitis meliputi chlamydia, gonococcus atau yang menyebabkan gonore, Mycoplasma dan Staphylococcus, serta Streptococcus. Patofisiologi salpingitis. Biasanya pada bagian vagina dan menyebar ke bagian tuba falopi. Infeksi dapat menyebar melalui pembuluh getah bening. Infeksi pada salah satu tuba falopi biasanya menyebabkan infeksi yang lain. Pada beberapa kasus, salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Mycoplasma, Staphylococcus, dan Streptococcus. Selain itu, salpingitis dapat disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia. Infeksi ini dapat terjadi sebagian berikut. Yang pertama, naik dari katum uteri, menjalar dari alat yang berdekatan seperti dari appendix yang meradang. Hematogen terutama salpingitis biasanya bilateral. Bakteri dapat diperkenalkan dalam berbagai cara, termasuk penyisipan sebuah iud atau perangkat intrauterus, kemudian hubungan seksual, keguguran, aborsi, melahirkan, dan epididitis. Epidemiologi salpingitis. Lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat, namun jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode melapor tidak lengkap dan terlalu dini, dan bahwa banyak kasus dilaporkan pertama kali penyakit itu telah pergi begitu jauh bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasi. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis. Sebagai akibat dari peningkatan risiko karena beberapa mitra, prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15-24 tahun. Penurunan kesadaran gejala dan kurang
Kurang kemauan untuk menggunakan alat kontrasepsi juga umum dapat dalam kelompok ini peningkatan terjadinya salpingitis. Faktor resiko salpingitis. Resiko pada wanita yang tidak menikah, hubungan seks di usia muda dan punya lebih dari satu pasangan, infeksi dapat mencapai tuba bila aliran menstruasi berbalik atau terbukanya serviks saat menstruasi. Faktor lain termasuk prosedur pembedahan di mana melewati serviks, misalnya endometrial biopsi, kuret, dan heteroskopi. Lanjutan. Resiko lain terjadi jika satu faktor dalam vagina dan serviks yang menyebabkan organisme menginfeksi bermigrasi naik ke tuba, misalnya pemberian antibiotik atau lokal, ovulasi, menstruasi, penyakit menular seks atau PMS. Terakhir, dan hubungan seks dapat memfasilitasi penyebaran penyakit dari vagina menuju tuba, yaitu kontrasi uterus. Sperma ikut membawa agen ke arah tuba. Penata laksanaan salpingitis. Antibiotik, yang kedua ada perawatan di rumah sakit, kemudian tindakan bedah, berobat jalan, tirak baring, kunjungan 2-3 atau keadaan memburuk, kemudian bantu mencapai rasa aman, dan yang terakhir ada konseling. Komplikasi salpingitis. Infeksi dapat menyebar dengan struktur di dekatnya sehingga seperti indung telur atau rahim. Infeksi pasangan seks, mitra wanita atau mitra bisa mengontrak bakteri dan terinfeksi juga. Tubo ovarium abses. Sekitar 15% dari wanita dengan salpingitis mengembangkan abses yang membutuhkan rawat inap. Kehamilan ektopik, tabung filopi diblokir mencegah telur dibuahi memasuknya rahim embrio, kemudian mulai tumbuh di dalam ruang terbatas dari tabung filopi. Risiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis sebelumnya atau bentuk lain dari penyakit radang panggul PID adalah sekitar 1 dari 20. Pencegahan salpingitis yang pertama, lakukan kegiatan seksual yang sehat. Kemudian pemberian kesehatan rutin, lakukan pemeriksaan ginekologi maupun tes infeksi menular seksual. Yang ketiga, segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular. Kemudian yang keempat, saling terbuka mengenai sejarah infeksi menular seksual, salah satu tindakan pencegahan yang dapat menyelamatkan kesehatan bersama. Yang kelima itu kebiasaan kebersihan yang sehat, hindari mencuci vagina atau vagina douching, dan biasakanlah mencuci alat kelamin dari arah ke belakang sesudah buang air besar ataupun kecil. Segera hindari berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah proses persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melakukan prosedur ginekologi lain. Yang selanjutnya, prognosis salpingitis. Nah, prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun, kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abses tuba ovarium, dan kehamilan ektopik. Definisi kista epidermoid. Kista dermoid merupakan suatu massa kritis yang dilapisi oleh epitel gepeng disertai adanya struktur adneksa seperti kelenjar sebasai, rambut, folikel rambut, serta struktur lain seperti tulang, otot, dan kartilago. Secara histopatologi, kista dermatoid terdiri dari 3, yaitu kista epidermoid, dermoid, dan teratoid. Kista dermatoid ini mencakup 1,6 sampai 6,9% dari semua kista pada kepala leher. Nah, 1,2 sebanyak 7% dari kista dermoid ini terdapat di kepala leher, di mana sekitar 23% berlokasi di dasar mulut dan 6% diantaranya terjadi pada daerah submandibula. Etiologi kista epidermoid. Nah, kista epidermoid adalah proliferasi sel epidermoid permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruang terbatas di dalam dermis. Proses ini dapat terjadi secara spontan atau sporadik atau dari sekuenstrasi epidermis selama periode embriogenesis atau sumbatan folikel, atau akibat implantasi elemen epitel secara traumatik atau bedah.
Kista epidermoid berasal dari infundibulum. Karena itu, sumbatan pada unit pilosebaceae atau lubang folikel juga dapat menyebabkan kista epidermoid seperti ditemukan pada pasien akne vulgaris 1, 2, 5, dan 6. Implantasi epitel yang menimbulkan kista epidermoid juga dapat berasal dari luka ketika bercukur dan gigitan serangga. Patofisiologi kista epidemiologi. Kista epidemiologi berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat, lapisan keratin akan berakumulasi dengan kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Sumbatan folikel adalah faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Hal ini dapat dijumpai pada pasien akne vulgaris yang dapat memiliki kista epidermoid multiple yang berasal dari komedon. Oklusi folikel juga dapat disebabkan oleh proses jinak ataupun ganas yang mempengaruhi atau berada di dekat unit pilosebaceae. Epidemiologi kista epidermal. Kista epidermoid ditemukan pada rentan umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun, tetap mayoritas pada dekade ketiga dan keempat hidup. Milea, yaitu kista epidermoid kecil temporer. Umum terdapat pada bayi baru lahir. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki atau 2 kali lebih umum daripada wanita. Tidak terdapat predileksi ras tertentu. Pigmentasi pada kista epidermoid lebih umum ditemukan pada individu berkulit gelap. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Faktor risiko kista epidermoid. Orang yang terkena trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Penata laksanaan kista epidermoid. Penata laksanaan definitif untuk kista epidermoid adalah eksisi bedah. Kista kecil tanpa komplikasi tidak membutuhkan tata laksana. Perjalanan ke leishmanium tidak dapat diprediksi. Leishmanium multiple pada bayi baru lahir umumnya menghilang spontan tanpa perut sehingga tidak memerlukan tata laksana. Komplikasi kista epidermoid. Sejumlah komplikasi yang dapat terjadi akibat kista epidermoid adalah peradangan pada area sekitar kista, infeksi terutama akibat mencret kista sampai pecah. Kista tumbuh kembali terutama bila tidak ditangani dengan operasi. Prognosis kista epidermoid. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi rekurensi dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi rekurensi dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Pencegahan kista epidermoid, melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet matahari menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Lagi. Aku mau ini, tanya lagi. Your screen sharing is paused. Tapi ini sih. Sebenarnya berdoa nih, aku wajibnya.